Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga besar GKI Marta Gereja Purwokerto. Apa kabar hari ini? Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari semua dalam keadaan sehat. Dan pada saat ini kita bersyukur dan bersuka cita boleh kembali berjumpa di dalam kalam online. Hari Kamis tanggal 30 November 2023. Dan kita nanti akan bersama-sama merenungkan suatu tema, yaitu janganlah takut. Yang didasari dari Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita awali kalam online pada sore hari ini dengan kita menyanyikan Di Jalan Hidup. Sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kita nyanyikan bait yang kedua. Oh kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga. Sejak itu Dia bimbingku selalu. Mari kita katakan, ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh kembali bersekutu di dalam kalam online. Dan sesaat lagi kami akan bersama-sama merenungkan akan sabda firman-Mu. Kami mohon Tuhan, urapan dari kuasa Roh Kudus, supaya kami semua mampu mendengar dan mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami yang lemah dan tiada berdaya ini dikuatkan dan dihibur, sehingga kami bisa berjalan terus bersama dengan Tuhan dan menyadari bahwa Engkau senantiasa ada di samping kami di sepanjang kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema kita yaitu janganlah takut. Dan kita akan mendasari perenungan kita di dalam Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai dengan 14, dan kita nanti akan bersama-sama membahas bagian demi bagian. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita merasa takut? Saya rasa sebagai seorang manusia sangat manusiawi sekali
jikalau di dalam kehidupan kita, kita pernah mengalami yang namanya takut, mengalami yang namanya khawatir di dalam kehidupan ini. Karena justru dengan ketakutan dan kekhawatiran itu, kita bisa menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk meneguhkan dan mengokohkan. Namun persoalannya, banyak orang dan mungkin juga termasuk kita masih seringkali terpuruk dan tidak mempercayai Tuhan mampu menguatkan, menolong, menghibur, bahkan menyelamatkan kita dari sesuatu hal yang mengancam diri kita. Dan kita masih saja terus mengalami ketakutan-ketakutan yang terkadang bahkan sangat tidak masuk akal di dalam kehidupan kita. Saya sendiri pun semenjak menjadi seorang ayah mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Setiap anak saya tidur, beberapa waktu pasti saya tengok. Saya amati perutnya apakah kembang kempis alias masih bernafas. Ketika saya melihat anak saya masih bernafas, rasanya lega sekali. Tetapi ada banyak orang masih takut dan khawatir di dalam kehidupan ini yang sangat berlebihan sehingga hal itu membuatnya tidak bahagia, tidak damai sejahtera, bahkan tidak berani keluar untuk bersosialisasi karena mengalami ketakutan-ketakutan di dalam kehidupannya. Dan bahkan ketakutan ini bisa membuat seseorang menjadi tidak berkembang tatkala mereka bekerja ataupun ketika mereka menjalankan suatu usaha. Bahkan ketakutan-ketakutan itu bisa merasuki para pelayan-pelayan Tuhan, para aktivis gerejawi, bahkan para pengunjung kebaktian. Mereka mengalami ketakutan ketika harus bersekutu dan berhadapan dengan Tuhan, karena mereka menyadari betul akan keberdosaannya di dalam hidup ini. Oleh karena itu, berbagai tantangan dan ancaman yang kita hadapi secara nyata dalam hidup ini, akan kita gumulkan pada sore hari ini di dalam kalam online. Sehingga kita tidak takut atau janganlah takut menghadapi semuanya itu. Mari kita bahas bagian demi bagian. Yesaya 7 ayat 1 dan 2 akan kita bahas terlebih dahulu. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, konteks kita dalam bacaan ini, yaitu kerajaan Israel sudah terpecah menjadi dua daerah atau dua wilayah, yaitu kerajaan Israel Utara yang disebut dengan Israel dan kerajaan Israel Selatan yang disebut dengan kerajaan Yehuda. Berikut saya tampilkan petanya dan berikut juga dengan raja-raja yang memerintah Yehuda, Israel dan juga Aram. Di Yehuda ada Usia yang kemudian dilanjutkan oleh Yotam dan dilanjutkan oleh Ahaz dalam bacaan kita pada sore hari ini. Sementara Aram, rajanya yaitu Rezin, dan kerajaan Israel Utara atau kerajaan Israel itu rajanya Remalia yang kemudian diturunkan kepada Pekah anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata Aram dan Israel ini pernah menyerang kerajaan Yehuda, namun pada waktu itu menyerang secara sendiri-sendiri dan mereka gagal. Namun kali ini rupa-rupanya baik Aram dan Israel kemudian menggabungkan kekuatan untuk bersama-sama menyerang kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Ahaz. Dan pada waktu rencana penyerangan ini akan dilakukan, Ahaz baru menjabat sebagai raja sekitar 2 atau 3 tahun.
Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik sekali ketika Aram dan Israel ini bergabung kekuatannya untuk menggempur, menyerang, berperang melawan Yehuda. Rupa-rupanya ketika itu diberitahukan kepada keluarga Daud atau turunan Daud bahwa Aram ini telah berkemah di wilayah Efraim atau di wilayah Israel atau kerajaan Israel Utara, rupa-rupanya hati Ahaz sang raja itu gemetar ketakutan. Padahal sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang raja yang punya banyak pasukan, tentunya akan memikirkan bagaimana caranya untuk mempertahankan kerajaannya supaya tetap utuh, supaya tidak dijajah oleh bangsa atau kerajaan lain dan melindungi rakyatnya. Dan jikalau raja ini gemetar ketakutan, apalagi rakyatnya. Pasti ketika mereka melihat pemimpinnya mengalami kegemetaran dan ketakutan ketika mendengar kabar itu, pasti rakyatnya pun berpikir, bagaimana dengan nasib kami? Kalau sang raja pun merasa tidak mantap dan yakin, mampu menghalau serangan dari Aram dan Israel yang menggabungkan kekuatan mereka. Bahkan gemetar dan ketakutan itu digambarkan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Kita tahu kalau angin meniup pohon dedaunan ya pasti akan bergoyang ke kanan, ke kiri, ya ke depan, ke belakang, bergoyang-goyang. Artinya seperti kebimbangan, kecemasan yang tidak tahu entah kemana arahnya. Inilah gambaran dari Raja Ahaz dan juga hati rakyatnya. Mereka tidak tahu dan tidak menentu akan masa depan mereka sebagai sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Yehuda. Dan mereka takut ketika mereka dikalahkan, mereka akan mengalami penderitaan. Bagian selanjutnya, Yesaya 7 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yasyub anakmu laki-laki ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah kecut, hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin adalah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Menarik Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan berfirman kepada Yesaya untuk menemui Ahaz, rupa-rupanya Tuhan menginginkan Yesaya mengajak anaknya laki-laki yang bernama Shear-Yasyub. Nama dari anak Yesaya ini punya arti orang-orang yang tersisa akan kembali. Jadi Yesaya punya 2 orang anak laki-laki, dan
nama kedua anak lelakinya ini mempunyai arti atau makna sebagai misi yang sedang ia jalankan. Sehingga ketika Yesaya diutus untuk menemui Ahaz dengan membawa anaknya laki-laki yang bernama Shear-Yasyub, yang artinya orang-orang yang tersisa akan kembali, harapannya Ahaz menyadari betul bagaimana Tuhan punya rencana di dalam kehidupan umatnya. Mereka yang tersisa, mereka yang terserak, pada akhirnya akan dipulihkan dan dikembalikan sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Mereka kembali ke tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik sekali. Tuhan langsung menunjuk di suatu tempat di kerajaan Ahaz, yaitu di ujung saluran kolam atas. Berkaitan dengan hal ini, banyak para penafsir yang menafsirkan mengapa Ahaz pada waktu itu sedang berada di ujung saluran kolam atas. Apakah sedang mengamat-ngamati situasi berkaitan dengan saluran airnya? Apakah untuk mereka ataukah untuk justru menghambat para musuh-musuhnya? Tentu saja hal ini banyak spekulasi. Namun satu yang pasti bahwa Yesaya dengan anaknya Shear-Yasyub menemui Ahaz di ujung saluran kolam atas seperti yang Tuhan telah firmankan kepadanya. Kemudian Ahaz menjalankan tugas. Yesaya menjalankan tugas kenabiannya untuk menyampaikan kepada Ahaz bagaimana ia harus meneguhkan hatinya. Ia harus tetap tinggal tenang, jangan takut, dan bahkan mengharapkan supaya Ahaz ini hatinya jangan kecut. Karena Tuhan justru melihat bahwa kedua musuhnya, Aram dan Israel ini seperti puntung kayu api. Kita tahu kalau bakar-bakaran, kayunya, apinya sudah mulai reda dan lalu tersisa ada kayu bakarnya, dan biasanya ada sedikit api kecil ya di kayu bakar tersebut dan sudah hampir padam ya, sesaat lagi akan padam. Sehingga Allah ingin supaya Ahaz melihat kedua musuhnya ini sebagai puntung kayu api yang sudah tidak akan lagi membahayakan dengan membakar secara panasnya yang luar biasa. Karena puntung ini sesaat lagi tidak berdaya dan mati apinya. Namun demikian, Tuhan menginginkan Ahaz tetap meneguhkan hati, tetap tenang, tetap jangan takut dan jangan kecut hatinya menghadapi rencana yang sedang dipersiapkan oleh Aram dan Israel dengan menggabungkan kekuatannya. Mereka memang berencana menyerang Yehuda. Bahkan mereka berencana untuk menakut-nakuti lebih dahulu, memainkan secara kejiwaan psikologis supaya moral dan mental orang-orang di kerajaan Yehuda ciut dahulu. Sehingga mereka tidak punya semangat untuk bangkit dan berperang. Dan setelah menakut-nakuti, mereka akan merebut kerajaan Yehuda, akan merebut kota Yerusalem. Dan bahkan mereka sudah merencanakan dan merancangkan bahwa akan mengangkat anak Tabeel untuk menjadi raja di tengah-tengah kerajaan yang direbutnya itu. Sungguh rencana yang membuat Ahaz mengalami kegemetaran dan ketakutan di dalam hidupnya. Namun demikian, semuanya itu toh masih belum terjadi. Aram dan Israel masih merencanakan, baru diurek-urek, dicoret-coret rencananya, tapi belum dilaksanakan. Dan oleh karena itu, firman Tuhan berkata, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Dan bahkan Tuhan mengatakan, Damsyik, ibu kota Aram, Samaria, ibu kota Efraim,
di mana Rezin menjadi raja Aram dan Pekah menjadi raja Efraim atau Israel. Artinya apa? Artinya mereka akan tetap berada di wilayahnya masing-masing dan tidak akan mencaplok kerajaan Yehuda pada waktu itu, pada penyerangan saat itu ketika Aram dan Israel menyerang Yehuda. Tidak akan terjadi. Sehingga semuanya diletakkan, ditempatkan pada posisinya masing-masing dan mereka tanpa perkenanan atau perizinan Tuhan tidak akan bisa menyentuh dan mengalahkan Yehuda. Karena sekali lagi Tuhan sendiri yang menyertai umatnya. Walaupun kita tahu kerajaan Yehuda di bawah pimpinan Ahaz. Ahaz ini merupakan raja yang tidak baik karena di dalam masa pemerintahannya justru menyembah berhala. Namun di sini Tuhan mengajak supaya Ahaz melihat kembali bagaimana Tuhan di sepanjang kerajaannya, ayahnya dan bahkan kakeknya menyertai kerajaan itu dan seharusnya Ahaz berbalik. Dalam momen ini Tuhan mau menguatkan Ahaz. Bagian selanjutnya Yesaya 7 ayat 10 sampai 14 dikatakan demikian. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nabi Yesaya mempersilahkan Ahaz untuk meminta tanda kepada Tuhan. Bahwa Tuhan mampu mengenyahkan, menyingkirkan musuh-musuhnya Aram dan Israel, bahkan menyelamatkan kerajaan Yehuda dari serangan itu. Namun rupa-rupanya Ahaz tidak mau meminta tanda-tanda itu. Bahkan dia berdalih tidak mau mencobai Tuhan. Yang padahal di dalam kehidupannya justru mendukakan hati Tuhan dengan menyembah berhala, berbuat yang jahat di hadapan Tuhan. Dan kita tahu di dalam cerita-cerita Alkitab berkaitan dengan tanda-tanda yang ajaib dari Tuhan itu senantiasa hadir di dalam kehidupan umatnya. Salah satunya di dalam gambar ini kita melihat pelangi, ya, janji Tuhan bagi umatnya. Juga ada tanda-tanda yang lahiriah, yaitu sunat merupakan perjanjian Tuhan dengan manusia. Juga dengan benda-benda yang ada di sekitar kita, bahkan matahari dan bulan dan bintang, itu pun bisa dipakai menjadi tanda-tanda bagaimana Tuhan berkarya bagi umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, namun rupa-rupanya Ahaz tidak mau meminta tanda-tanda itu karena takut mencobai Tuhan Allahnya. Sehingga kemudian Nabi Yesaya berkata, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Di mana Tuhan mengadakan perjanjian bagi keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Sebagai sesama manusia seringkali kita saling menindas satu dengan yang lain sehingga membuat orang menjadi takut. Bahkan dengan ritual-ritual keagamaan seringkali itu ditekankan secara ketat bagi orang-orang
sehingga membuat mereka mengalami kelelahan, tekanan, dan bahkan ketakutan di dalam hidupnya. Dan saat ini justru Ahaz melelahkan Allahnya juga, karena ia tidak hidup taat dan setia kepada Tuhan dengan cara menyembah berhala. Dan disinilah dikatakan Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Puji Tuhan. Inilah tanda cinta Tuhan kepada umatnya. Mesias yang dinantikan itu, yang akan dinamakan Immanuel, akan ada di tengah-tengah umatnya, yang akan menyertai umatnya senantiasa di sepanjang zaman. Allah menyertai kehidupan kita, menyertai kehidupan saudara dan saya, menyertai kehidupan umat Israel pada waktu itu, dan bahkan menyertai kerajaan Yehuda yang juga dipimpin oleh Ahaz yang sebenarnya justru hidup jauh dari mata Tuhan. Dan disinilah ketika kita menyadari betul bahwa tanda itu sungguh-sungguh digenapi oleh Tuhan Allah kita. Sang Immanuel telah lahir ke dalam dunia. Allah menyertai kita senantiasa. Sehingga seharusnya ketika kita menghadapi kehidupan ini yang penuh dengan berbagai cobaan, ujian, tantangan, persoalan, masalah hidup, jangan sampai membuat kita menjadi takut, gemetar, terpuruk, dan tidak bisa bangkit lagi. Tuhan senantiasa menyertai siapapun kita. Entah kita lemah dan tidak berdaya seperti anak-anak kecil ini dan para wanita. Ataupun kita bahkan dalam kondisi yang kuat, yang sedang hebat dan jaya. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan menyertai kita semua. Dan tidak menginginkan kita hidup di dalam ketakutan sehingga kita tidak bisa kemudian hidup merasakan damai sejahtera. Ingatlah, Allah menyertai kita senantiasa. Di masa lalu, masa kini, dan juga masa yang akan datang. Bahkan dalam keseharian kita, semenjak kita tidur, bangun pagi, dan beraktivitas sampai akhirnya kita juga beristirahat kembali dengan memejamkan mata, memulihkan kondisi kita. Tuhan senantiasa ada di samping kita. Ia adalah sobat yang setia, yang senantiasa mendampingi kita di saat jalan kita naik ataupun sedang turun atau sedang landai. Ia tetap mau menggandeng kita. Tangannya diulurkan kepada kita. Namun maukah kita menyambut uluran tangan Tuhan itu dan meraih tangannya untuk digandeng dengan aman, tentram, dan damai dalam hidup kita. Sehingga pada saat ini kita pun menyadari bahwa Tuhan mau menguatkan dan menghibur kita semua. Supaya kita tidak takut dan khawatir lagi menghadapi kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita menaikkan doa berkat. Tuhan, kami bersyukur di dalam kalam online ini kami diingatkan untuk jangan takut. Memang ada banyak hal seringkali membuat kami gentar, khawatir, dan takut. Namun dari cerita tentang Ahaz ini, kami menyadari betul bagaimana campur tangan Tuhan nyata dalam kehidupan umatnya. Bahkan dalam kehidupan umat yang seharusnya sudah binasa, tetapi tetap Tuhan berikan kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menyelamatkannya. Bahkan dalam kehidupan umat yang paling buruk sekalipun, Engkau justru menganugerahkan putra tunggalmu, Sang Immanuel. Allah menyertai kita,
lahir di tengah dunia. Untuk itu, kami yang hidup pada zaman saat ini dan menatap masa depan kami mau Tuhan untuk tidak menjadi takut menghadapi apapun juga yang ada pada saat ini dan apa yang akan kami hadapi di masa mendatang. Karena kami yakin dan percaya kami digandeng oleh tangan Tuhan yang perkasa, yang dahsyat dan kuat, yang mampu menolong kami melewati bahkan berbagai badai kehidupan yang hendak menghempaskan kami. Untuk itu kami mohonkan berkat-Mu Tuhan bagi seluruh peserta kalam online pada sore hari ini, diberkati oleh tangan Tuhan yang penuh kuasa itu, sehingga saat ini kami yang tadinya takut menjadi berani dan kuat menghadapi berbagai persoalan masalah hidup, karena kami digandeng oleh Tuhan, oleh Allah yang senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sekian kalam online pada sore hari ini, dan sampai jumpa kembali di dalam kalam online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.